firman Tuhan. Berapa banyak kita yang ada, karena kita mau menyatukan hati untuk membawa pujian kita, ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin, sungguh yakin, percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia bertahta di dalam pujian setiap umatnya yang dikasihi. Haleluya. Angkat pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
pujian ini keluar sebagai pernyataan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa sungguh hanya karena Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dia Allah yang penuh kasih dan setianya selalu mengikuti kehidupan kita sampai saat ini. Sungguh kita bangga mempunyai Dia, dan kita bangga mengikuti Dia, Tuhan yang dahsyat, Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap mujizat, kebaikan, keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk setiap persoalan apapun, tantangan yang harus kami hadapi. Tapi sampai saat ini kami tetap melihat Tuhan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada duanya Engkau, Yesus. Haleluya. Naikkan pujian-Mu. Naikkan pujian-Mu kepadanya. Dengan bangga kita punya Allah seperti Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik dan selalu setia di dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, kami sehat, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami semua dapat berkumpul Tuhan, baik kami yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur kami bisa sama-sama ya Bapa bersekutu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyempurnakan setiap pelayanan kami, puji-pujian kami ya Bapa. Tuhan juga yang menyucikan hati kami, sehingga saat kami Tuhan ada di tempat ini, kami benar-benar ya Bapa memberikan Tuhan seluruh hidup, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk Engkau. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, biar Engkau diberkati lewat pujian kami, dan kami pun Tuhan bersuka cita Tuhan saat kami Tuhan meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Berkati semua Tuhan perlengkapan peralatan yang pagi hari ini kami gunakan Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan suci kuduskan semuanya agar dapat mendukung setiap jalannya ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karenanya kami mau Tuhan dengan sungguh hati ya Bapa memberikan yang terbaik lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau besarkan, kita mau puji nama Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahan-Nya besar. Dengan sukacita. Kita tetap setia sampai Tuhan menjemput dan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita mau siapkan penadaan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan
kita sambil bangkit berdiri. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja akan. Amin, haleluya. Ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau, aku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Nanti saya serahkan kepada Bapak Jerry untuk berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menikmati pujian pada pagi hari ini. Kami mau menikmati Tuhan firman-Mu. Bapa di surga, Engkau telah membebat hati kami lewat pujian. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah memberikan suara kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik ya Tuhan. Dan Engkau terus mengurapi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyaknya Bapakku di surga, hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Engkau berikan berkat khusus bagi mereka ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati mata pencariannya. Terima kasih. Saatnya kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya, kita tidak tahu kapan kita tidak berdaya. Saudara dan saya tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya mendengar melihat khotbah seorang pemuda umur 36 tahun yang sedang dipakai-pakainya oleh Tuhan. Mantan seorang, masa kelakuannya kelam sekali. Dia tidak ragu bersaksi, dia tidak ragu memberitakan firman Tuhan. Dan dalam firman-Nya itu dia katakan, kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Dan hari ini sebentar siang, dia akan menuju San Diego Hills untuk dikuburkan. Orang Medan, Poloan, Pangabean, Raditya, Poloan, Pangabean, dipakai Tuhan luar biasa. COVID-nya negatif, tetapi pengorbitnya itu rupanya entah terlambat atau mungkin tidak seimbang dalam pengobatan sehingga staminanya belum stabil. Diambil keputusan rumah sakit untuk diobati paru-paru atau asmanya. Bius total, tidak bangun lagi. Pujian ini katakan ujungnya jadi berkat. Tema saya pagi hari ini berat juga sebetulnya. Bukti mengasihi Tuhan, titik-titik, berkorban. Ya. Kenapa? Firman Tuhan ajak kita untuk berkorban. Matius 6 katakan. Matius 6 ya, ayat 6-10 kalau nggak salah. Ya betul. Dunia ini banyak nengat. Saudara tabung di sana jadi karat. Tetapi kita diajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkorban. Satu figur, seorang Maria Magdalena. Dia bukan ibu Yesus ya. Kalau ibu Yesus di Alkitab dikatakan Maria saja. Maria ibu Yesus, Maria ibu Yoses, Maria dan lain-lain, ibu Yakobus. Tapi ini Maria Magdalena, seorang pemimpin wanita, bukan orang abal-abal.
bukan wanita, mohon maaf, tidak ada kerjaan. Firman Tuhan katakan dia seorang kaya, pemimpin pelwap di zamannya itu. Dia melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, sampai waktu Tuhan dikuburkan dengan takut-takut, mencari celah. Kita lihat nanti di dalam Alkitab, dari 4 orang, sisa 2 orang. Mereka mengikuti terus Yesus, di mana dikuburkan. Ya. Ketika Yusuf Arimatea menghadap Pilatus untuk mengambil tubuh Yesus, Pilatus memastikan, udah mati bener? Belum. Udah, oke, boleh turunin. Tapi nggak boleh diikutin kemana jalannya. Nah, 2 wanita ini dengan megap-megap mengikuti terus kemana pasukan ini membawa. Yusuf Arimatea, dia membawa ke tempatnya, dia membungkus dengan kain kafan dan ditaruh di tempatnya. Maria Magdalena, dia lahir di Magdala, barat daya Galilea. Kita baca ayatnya ya. Markus 16 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 3 orang wanita, ibu-ibu. Kalau kita mundur ke ayat 40 dan 41, Markus, masih di Markus 15 saya bacakan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Mereka ketakutan oleh tentara Roma. Di antaranya, paling depan lagi namanya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Dan di situ juga ada banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Dikomandoi oleh seorang yang bernama Maria Magdalena. Siapa dia? Kita naik ke ayat yang ke-9. Markus 16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkannya kepada siapa? Maria Magdalena. Titik koma, titik ya. Baca belakangnya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 7 angka sempurna. 7 angka super. Apa artinya? Zaman itu penyakit kerasukan setan adalah penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan. Kalau kerasukan setannya masih grade A, yang lawan adalah grade B. Kalau yang dirasuk itu grade C, harus dilawan dengan grade D, dan seterusnya. Ini udah paling top. Top marko, top bahasa Betawi bilang. Paling top. Nggak bisa ada yang mengusir. Dan penyakit kerasukan setan di zaman itu adalah penyakit yang orang-orang pada takut. Saya pernah bawakan ini di sekam hari ke-28. Selain dia dapat mengancam orang lain, bila dia ketemu sesuatu, dia juga dapat mengancam dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang mengontrol itu bukan dirinya. Yang mengontrol itu adalah setan. Di kesempatan lain Yesus pernah mengusir 2 orang. Lalu sama mengancam juga. Orang takut lewat situ. Tetapi ketika Yesus lewat, ada babi, setannya dilempar ke babi. Babinya terjun, meninggal. Orang itu sembuh. Demikian juga dengan Maria. Bukti mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkorban.
Kita kembali ke Markus 16. Apa yang ia lakukan buat Yesus? Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Tadi saya sudah katakan dia bukan orang pengangguran ini, Bu. Lukas 8 kita baca sebentar latar belakang orang ini ya. Ayat yang pertama sampai ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling, Lukas 8 ayat pertama ketiga, dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Siapa lagi? Juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Siapa dia? Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Siapa lagi? Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Siapa lagi? Susana dan banyak perempuan lain. Pelwap ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Ini orang-orang kaya, bukan orang abal-abal saya katakan ya. Mereka melayani Tuhan dengan apa yang mereka. Kalau mereka orang kaya, mereka bisa suruh orang, tolong beli rempah-rempah ya ke pasar besok. Tolong beli ini. Saya tunggu di kubur Yesus besok. Firman Tuhan katakan apa? Mereka sendiri yang membeli 3 orang ini. Enggak ujuk-ujuk dihubungin. Enggak ujuk-ujuk mereka ke pasar barang. Ada yang koordinasi. Siapa itu? Maria Magdalena membeli rempah-rempah. Untuk apa? Pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Rempah-rempah itu adalah balsam. Saya pernah katakan di sini, rempah-rempah itu seperti dari kayu yang dikeringkan, diremas, diseduh dan segala macam. Minyaknya tetesannya lama. Minyak itu yang akan dibalurkan kepada Yesus. Luka Yesus sangat banyak. Dia harus membuka dulu kain kafannya. Dia harus membalurkan seluruh badan yang terluka dari kepala sampai kaki. Sebab itu rempah-rempah itu nggak sedikit. Bayangin untuk membuat rempah-rempah itu, saudara baca. Itu daun selasi lah, daun mur lah, daun ini, banyak bahan-bahannya di perjanjian lama. Kita tidak bahas satu persatu ya. Tetapi yang saya mulai di sini adalah korban dari Maria Magdalena. Dia membeli sendiri, dia mengolah sendiri. Bahkan saudara baca ayat selanjutnya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka jalan sendiri. Orang kaya, tinggal suruh orang, Frans, berangkat. Jerry, berangkat. Abraham. Sorry, tetangga saya sebut ya. Andreas, ada orangnya soalnya. Tolong ke sana, bawa nih. Misalnya ya, bawa rempah-rempah. Enggak. Mereka pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Artinya sebelum matahari terbit, mereka telah menyiapkan diri. Mereka telah bergairah seperti pujian tadi. Mereka sudah siap-siap untuk berangkat. Ini langkah iman. Kenapa? Begitu dalam perjalanan, saudara baca ayat ini di rumah, mereka bingung. Kenapa? Siapa yang gulingin batu? Kalau sampai sini siapa yang mau buka pintu? Itu pintu segede gini siapa? Kita cewek-cewek doang bertiga, nggak kuat. Berubah pikiran kan mereka? Sudah baca, mereka jalan terus. Mereka tidak balik arah. Mereka jalan terus ke kubur itu, ke kubur Yesus. Siapa pemimpinnya? Maria Magdalena, yang telah disembuhkan, dipulihkan dari 7 roh setan. Dia jalan terus. Apa yang terjadi sampai kubur, saudara baca di rumah. Kosong kuburnya. Ini langkah iman. Mereka nggak pakai otak,
Bukan berarti ini nggak pakai otak ya. Logika, kubur nggak bisa dibangun, batu nggak bisa. Atau mungkin pagar depan bekarat, kita nggak bisa dorong. Udah kita balik deh, bantuin minta panggil orang. Mereka jalan terus sampai ke kubur. Karena apa? Mereka mengasihi Tuhan. Mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan dari roh jahat. Tanda ucapan syukur, tanda mengasihi Tuhan adalah berkorban. Mereka datang ke kubur Yesus. Selanjutnya apa? Ayat yang ke-9 sudah kita baca tadi. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini lagi orang. Sukacitanya makin menjadi-jadi. Ayat lain katakan, sempat berbincang-bincang dulu. Dia tidak kenal. Ya, saya baca, saya habiskan. Daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Haleluya, haleluya. Orang pertama setelah kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Bersukacita dia, berlompat-lompat dia. Saudara baca terus ke ayat ini bawahnya. Dia datang kepada murid Yesus. Sedang apa mereka? Menangis. Sedih, panutannya disalib. Di mana ayatnya? Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh siapa? Maria, mereka tidak percaya. Sampai 2 kali firman perikop ini katakan tidak percaya. Ayat 13 juga katakan, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Kenapa? Pertanyaannya. Mereka lihat figur Maria Magdalena yang dulunya itu adanya di tepi danau barat Galilea, kerasukan setan bertahun-tahun. Maria Magdalena, iya dia pengikut Yesus, kita murid Yesus. Yang kasih tahu dia nggak percaya saya. Firman Tuhan katakan akibat kedegilan hati mereka. Siapa? Murid-murid Yesus, pelayan Tuhan, degil hatinya. Akhirnya Yesus sendiri menampakkan kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, seorang Maria Magdalena yang tidak terpandang, yang tidak boleh dikatakan kelasnya di bawah lah. Kenapa? Mantan narkoba mungkin, atau mungkin dulu bekas pesakitan, tetapi dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya kepadanya. Haleluya. Kita masuk kepada kesimpulan firman Tuhan hari ini. Bukti mengasihi Tuhan yang pertama adalah memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Senantiasa menyediakan waktu untuk Tuhan. Imamat 10 ayat yang ketiga. Nah ini boleh kita baca di depan sama-sama. Haleluya. Baca sama-sama ya, 2-3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Orang yang karib, dikatakan apa? Kepadaku kunyatakan kekudusanku. Posisi Maria waktu itu adalah di top level kekudusannya Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan segenap hati, mengikuti rentetan proses kematian Yesus, mengedap-ngedap
Sampai akhirnya dia ketemu kubur Yesus, dia lihat sendiri. Dan dia berniat untuk membalur. Top level waktu itu ya, saudara-saudara. Yang kedua, bukti mengasihi Tuhan. Yohanes 14:21a. Saudara yang memegang perintah Tuhan. Kita baca lagi ayat yang A saja, 2-3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Beratkah? Berat. Perintah Tuhan itu banyak. Kalau poin 1 saudara penuhi, saudara bergaul karir. Poin 2 enteng saudara. Puji Tuhan. Lalu tema yang kedua ya, berkorban. Tadi di awal sudah dikatakan Matius 6 ayat yang 19 dan 29. Kali ini kita baca satu perikop aja ya, karena kalau di Alkitab saudara buka di Android saudara, itu tulisannya apa? Warnanya merah semua ya, merah semua. Matius 6:19-24. Iya. Boleh kita baca sama-sama, atau 19-nya pria, 20 wanita, selanjutnya dan ayat terakhir bersama-sama. Pria dulu ya, ayat 19. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Wanita. Pria. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wanita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bersama-sama ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih salah satu, kepada Allah atau kepada Mammon. Kalau mungkin handphone saudara dibunyikan sekarang, tidak dalam fungsi getar, dalam fungsi volume, maka yang akan bunyi adalah Shopee, gitu ya. Tokopedia, promosi akan keluar. Saya udah hafal tuh, kalau motor datang dari jauh, sebelah rumah, Puput, udah almarhum dia sekarang, atau Tirsa, Yemima, Yemima depan rumah udah pulang, jadi sisa Tirsa Kelly, maaf ya guyon, barang-barang yang dari 19.000 sampai produksi Cina. Saudara tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Tema yang kedua katakan apa? Suka berkorban. Jangan tanam di dunia, tanam di atas. Apa artinya? Banyak berkorban. Untuk siapa? Pekerjaan Tuhan. Saudara jangan lihat, Mbak Tuhan sudah kaya, istrinya kerja. Tidak. Saudara memberikan itu kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi hak saudara. Kalau saya lihat lagi pendapatan saya nggak mungkin memiliki rumah di belakang. Tapi karena kemurahan Tuhan dan berani kembalikan milik Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai penutup pada firman Tuhan pagi hari ini, ada satu hal yang Tuhan mau supaya saudara kerjakan. Matius 20 ayat 28, ayat yang terakhir.
kasih kehidupanku. Kita baca sama-sama ini ya. 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Sebagian di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan dan akan menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara, saudara dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau belajar bukti mengasihi Tuhan. Kita rela berkorban. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Sekali lagi, baik. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ingat, rancangan hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Masa depanku penuh dengan harapan. Bila berkenan, angkat tanganmu, katakan, oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi refnya. Oh, aku ada saat ini. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hidup hari ini, kami bernafas hari ini, kami diberkati Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanita saja katakan, mendengarkan aku ada. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Kami masih hidup Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Bersama-sama katakan, aku ada Yesus, aku ada saat ini, semuanya
Bapak Henry. Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Mari katakan dengan iman. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau ada dalam hatiku. Aku ada saat ini, oh, semuanya karena kasih-Mu. Oh Yesus, aku hidup hari ini. Haleluya, kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Ibu Febel berdoa buat firman Tuhan. Teramat baik aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa begitu besar pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Begitu banyak pengalaman yang sudah kami alami bersama-sama dengan-Mu. Dan biarlah pengalaman-pengalaman pribadi kami Tuhan, boleh kami ingat terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menunjukkan kasih kami kepadamu dengan tidak menghitung-hitung apa yang sudah Engkau lakukan, karena terlalu banyak, terlalu besar untuk Tuhan kami balas secara manusia Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau baktikan hidup kami sepenuhnya kepadamu sepanjang hidup kami Tuhan. Dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami terima dari berkat-Mu, kami mau kembalikan semua demi hormat kemuliaan nama-Mu. Lewat perbuatan kami, lewat Tuhan kata-kata kami, lewat Tuhan pelayanan kami kepadamu Tuhan, pelayanan kami kepada sesama juga Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipuji, dibesarkan, seperti Maria Magdalena mengorbankan apa yang dimilikinya untuk Tuhan mengasihi-Mu. Demikian pun Tuhan kami mau belajar untuk Tuhan selalu mengasihi-Mu di dalam setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Semuanya menerima berkat firman, semuanya juga Tuhan dapat melakukan apa yang sudah kami terima lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Jerry, tambah-tambahkan hikmat, marifat, rahasia firman-Mu. Lewat kehidupannya Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Lewat pelayanannya Tuhan, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pengumuman tanggal 13. Tanggal 13 itu kalau di kalender itu ada hari kenaikan, tapi bertepatan juga dengan hari pertama Idul Fitri. Kita tetap adakan ibadah supaya nggak tabrakan, karena setahu saya sholat itu jam berapa? 10 selesai ya. Jam 10 selesai. Jadi kita tetap adakan seperti biasa jam 8
Ya, mudah-mudahan jam 9 sekitar jam-jam segini selesai. Tetap kita streaming juga lewat Facebook. Tanggal 13 hari Minggunya kita tetap ibadah sama tanggal 15 ya kalau nggak salah. Tanggal 16. Nah, setelah kenaikan kita akan berdoa 10 malam. Kita akan adakan doa itu di mulai hari Jumat ya, karena tanggal 13 itu hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggunya kita ibadah aja. Begitupun yang hari-hari yang lain, hari Minggu kita ibadah. Nah, minggu depannya itu kan hari ke-50 ya, hari Pentakosta ya. Jadi 2 minggu dari sekarang itu hari Pentakosta, kita berbakti kembali di tempat ini. Kita akan dilayani dengan oleh Ibu Wakil Gembala. Ya. Kantong kolektor memang sudah beberapa bulan ini tidak dibawa atau tidak diangkat oleh petugas, tetapi akan tetap diam di belakang. Silahkan yang mau mempersembahkan kolektor, meletakkannya sendiri di kantong-kantong yang sudah tersedia. Dan buat jemaat yang ada di rumah, boleh lewat saluran transfer sesuai dengan pengumuman yang waktu lalu. Nah, nanti mungkin kita akan umumkan lagi kolektor di transfer kemana, perpuluhan di transfer kemana bagi yang mau membayar perpuluhan. Saya pikir itu aja yang saya mau sampaikan. Ada tambahan dari Pak Wakil? Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau menerima berkat Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat, anugerah, damai sejahtera yang limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman di tempat ini. Dan jemaat-Mu menikmati ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima lewat puji-pujian. Terima kasih atas berkat yang kami terima lewat pemberitaan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu, meteraikan puji-pujian-Mu di dalam hati kami semua Tuhan, di dalam kehidupan kami semua. Agar Tuhan damai sejahtera sukacita Allah penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas Tuhan. Yeskiel dalam musik, Tirsa di LCD Tuhan, dan setiap pihak yang sudah, setiap personil yang sudah Tuhan, pribadi yang sudah ikut berkorban di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat makanan yang sudah
disediakan Tuhan untuk kami bersama-sama menikmatinya. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyiapkannya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan mereka. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk mereka dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka oleh perusahaan tempat mereka bekerja Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan hasil yang baik, sehingga memberi dampak yang baik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Berkati juga perusahaan tempat mereka bekerja Tuhan, agar perusahaan ini boleh tetap berjalan dengan baik, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu boleh tetap Tuhan berkarya di perusahaan ini Tuhan. Berkati juga usaha atau perdagangan yang diusahakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Bawa pelanggan-pelanggan yang baik. Berikan Tuhan supplier-supplier yang baik. Semuanya Tuhan Engkau kerjakan di dalam perusahaan atau usaha dagang ini Tuhan, sehingga mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pendidikan mereka juga boleh berjalan dengan baik, setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang mengusahakan sesuatu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan Tuhan kekuatan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dengan kemampuan, agar mereka dapat mengusahakan sesuatu itu dengan baik Tuhan. Mendatangkan berkat juga bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan anak-anak-Mu atau orang-orang tua kami yang ada di rumah. Berkati kehidupan mereka, damai sejahtera sukacita selalu melingkupi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh ada terus di dalam Tuhan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu Tuhan, bagi siapapun yang ada di sekitar mereka Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat GPD Torsina dimanapun berada Tuhan. Buat yang bekerja di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta, Engkau berkati Tuhan. Ibu Tata Engkau berkati, Ibu Senarti juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang melangsungkan atau menjalankan pendidikan di luar kota atau di luar negeri Tuhan. Saudari Angel Kau berkati Tuhan. Berkati semua Tuhan keluarga dari anak-anak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, persekutuan kami di tempat ini. Engkau lihat bangku-bangku yang kosong. Namun kami percaya Tuhan, apabila hati kami penuh dengan kasih seperti Maria Magdalena, maka kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, tanpa melihat apapun yang ada di depan. Kami tetap melangkah ke depan Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, dengan apa yang ada yang terbaik pada diri kami saat ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Maka kami akan melihat bagaimana Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Memperlengkapi kami semua Tuhan, yang mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk mengisi bangku-bangku yang kosong Tuhan. Dan Engkau juga akan Tuhan memperluas tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan banyak orang boleh melihat Tuhan bagaimana Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, memakai kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tadahkan tangan dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kesayangan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.